Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Bintang Ramadhani Supardi dari kelas KBC. Di sini saya akan meresensikan sebuah buku non-fiksi yang berjudul Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Ini untuk pendidikan jasmani dan kesehatan. Ini untuk kelas 11 ya. Oke, di sini saya akan meresensikannya ya. Seperti yang kalian lihat di sini terpampang juga jelas ya judulnya, yaitu Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan di sampulnya yang sangat besar ya. Oke, identitasnya di sini ada, judulnya sudah ada ya. Tadi sudah saya sebutkan. Pengarang atau penulis dari buku ini sendiri adalah Sumaryoto dan Sony Nopembri. Penelaah dari buku ini sendiri adalah Agus Mahendra, Sugito Adiwarsito, Suroto, dan Taufik Hidayat. Nah, buku ini terbit pada tahun 2017 edisi revisi seperti yang dilihat ya. Nah, tebal halaman dari buku ini sendiri adalah 305 halaman. Banyak ya. Oke. Buku ini diterbitkan oleh Buku Sekolah Elektronik atau BSE. Nah, sekarang saya akan merangkum semua yang ada di dalam buku ini. Di dalam buku Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk SMA, SMK, kelas 11, kurikulum 2013 dirancang untuk memperkuat kompetisi peserta didik dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta sikap secara utuh. Ya, seperti yang kalian ketahui. Di sini untuk memberikan kalian ilmu wawasan tentang cara melakukan olahraga atau kesehatan. Oke, di dalam buku ini membahas tentang teori-teori dan gambar-gambar untuk mempermudah melakukan olahraga yang ada di dalam buku ini. Buku ini juga terdapat 10 bab yang terdiri atas beberapa soal latihan soal yang ada di akhir bab. Oke, saya akan membahasnya satu persatu. Di bab pertama buku ini ada menganalisis keterampilan gerak permainan bola besar. Di bab kedua, menganalisis keterampilan gerak permainan bola kecil. Di bab ketiga, menganalisis keterampilan gerak gerak aktivitas jalan, lari, dan lompat. Di bab keempat sendiri ada menganalisis strategi peraturan bayangan olahraga bela diri. Dan di bab kelima menganalisis konsep latihan dan pengukuran kebugaran jasmani terkait keterampilan gerak. Di bab ke-6 menganalisis keterampilan gerak aktivitas spesifik senam lantai. Di bab ke-7 menganalisis sistematika latihan keterampilan aktivitas gerak berirama. Ya, seperti yang kalian tahu, seperti senam irama. Oke, di bab ke-8 ada menganalisis keterampilan gerak aktivitas gaya renang. Ayo, siapa yang pengen renang? Di bab ke-9 manfaat aktivitas fisik teratur. Di bab ke-10 sendiri ada menganalisis bahaya penularan dan pencegahan penyakit HIV atau AIDS/HIV. Nah, ayo. Oke, kita akan mengulas salah satu bab yang saya sebutkan tadi. Oke, saya memilih yang ada di bab 9, yaitu manfaat aktivitas fisik teratur. Oke, di sini saya akan menganalisis manfaat aktivitas fisik teratur di bab 9 ya. Tara. Oke, di sini banyak sekali faktor kesehatan pribadi. Salah satunya adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah gaya hidup memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi, dan perlakuan diri sendiri dalam sehari-hari. Nah, baik itu dalam rutinitas olahraga yang tentu akan menjaga kondisi kesehatan dan juga menghindarkan tubuh dari penyakit-penyakit. Nah, seperti itulah kurang lebih dari pengertian pola hidup sehat. Oke, di sini adalah yang pertama, pola aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi kesehatan tubuh kita sendiri, yaitu kesehatan fisik, kesehatan mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari.
Oke, pola aktivitas fisik sendiri ada beberapa pertanyaan ya. Di sini ada pertanyaan, mengapa aktivitas fisik atau olahraga itu penting? Tubuh manusia dibuat untuk banyak bergerak. Aktivitas olahraga atau membuat otot atau rangka bergerak. Denyut jantung meningkat sehingga darah bekerja. Oksigen nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Nah, di sini aktivitas fisik dapat digolongkan menjadi 3 tingkat ya, seperti yang ada di seperti yang ada di buku ini. Yang pertama adalah aktivitas ringan, seperti jalan-jalan di tempat atau jalan ringan ya. Aktivitas yang kedua ada aktivitas sedang. Yang ketiga ada aktivitas berat, seperti angkat besi. Ayo. Oke, di sini ada manfaat jangka panjang dari aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur ya, yaitu pertama mengontrol berat badan, jadi berat badannya menjadi ideal ya. Yang mau diet tuh harus olahraga. Yang kedua meningkatkan semangat, memiliki suasana hati yang baik atau mengurangi stres. Yang ketiga adalah meningkatkan energi. Yang keempat, memperbaiki kualitas tidur. Yang kelima, memperlancar sistem reproduksi. Yang keenam, menyenangkan, membuat diri kita happy. Itu dengan cara olahraga. Oke. Yang ketujuh, mengurangi resiko terkenanya penyakit kronis. Nah, ayo siapa yang ingin terhindar? Makanya rajin-rajin olahraga ya. Yang kedelapan yaitu meningkatkan kebugaran. Yang kesembilan, menyehatkan jantung dan pembuluh darah. Yang ke-10 yaitu meningkatkan ketahanan fisik. Yang ke-11 mencegah gangguan metabolisme. Yang ke-11 adalah membuat awet muda. Tuh, membuat awet muda. Yang ke-13 meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh agar tidak terserang penyakit. Yang ke-14 adalah penurunan resiko penyakit kardiovaskular. Yaitu yang ke-15 menurunkan resiko diabetes. Nah, itu beberapa adalah manfaat dari jangka panjang melakukan olahraga. Nah, di sini saya juga memberitahu kalian apa saja akibat dari kurang melakukan olahraga. Ya, yang pertama adalah tekanan darah akan menjadi tinggi. Yaitu yang kedua, sindrom metabolik. Yang ketiga adalah masalah kesehatan tulang dan otot, akan sering menyeri ya kalau jarang olahraga. Yang keempat adalah beresiko terkena kanker ganas. Nah, ini yang paling takutkan ya. Yang kelima adalah sakit jantung. Nah, ayo harus kita olahraga. Yang keenam adalah obesitas. Nah, tadi yang tadi adalah manfaatnya untuk mendietkan. Sekarang ini kalau kurang berarti kalian bisa obesitas. Yang ketujuh adalah diabetes tipe 2. Nah, ini lebih bahaya lagi ya. Yang kedelapan adalah depresi karena kalian kurang melakukan aktivitas di luar, menggerakkan tubuh. Kalian akan memiliki pikiran-pikiran negatif yang ada di pikiran kalian. Di sini juga ada pola kebiasaan makan ya. Jenis-jenis makanan juga harus diperhatikan. Tidak sembarangan makanan bisa dimakan. Dan juga jangan terlalu banyak mengonsumsi MSG ya. Seperti yang kalian tahu, MSG itu micin ya, seperti micin. Itu tidak baik untuk kesehatan tubuh. Perbanyaklah makan makanan organik yang terbebas dari pestisida dan sejenisnya ya. Oke, nah seperti yang saya jelaskan barusan ya, sudah di buku ini juga memiliki keunggulan ya. Keunggulannya itu membuat siswa untuk menambah wawasan, pemahaman tentang jenis-jenis olahraga atau tentang kesehatan ya. Buku ini dilengkapi dengan langkah-langkah aktivitas di setiap babnya. Dan di gambar-gambar aktivitasnya ada yang benar ya. Nah, kekurangannya ini terkadang ada beberapa gambar yang tidak terlalu tepat, dan gambarnya juga gambarnya juga buram. Itu sulit untuk dilihat untuk yang memiliki penyakit mata. Nah, kesimpulan dari buku ini adalah penulis buku ini bertujuan untuk memenuhi salah satu referensi bagi kebutuhan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di satuan pendidikan SMA, SMK, MA kelas 11 dengan tuntutan kurikulum 2013.
Buku ini menjabarkan usaha minimal seorang siswa yang harus dilakukan untuk mencapai kompetisi yang diharapkan. Lebih luas lagi, peserta didik diajak untuk menjadi berani untuk mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru di sini hanya untuk membantu para siswa untuk melaksanakan gerak materi-materi yang ada di dalam buku ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.